Apa itu bang? Bang, kopi gula arennya satu ya? Kopi gula aren satu, yang Oke. panas atau dingin? Dingin yang reguler aja. Regular satu. Oke. Alhamdulillah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat BNN. Ketemu lagi di podcast Sadatona channel Sumut Bersinar. Udah lama nggak ketemu. Kali ini kita sudah masuk ke season kedua podcast Sadatona. Dan kali ini kita akan laksanakan podcast kita tidak di studio, tapi di luar studio. Nah, kali ini kita akan berbicara dengan seorang penggiat triathlon di Kota Medan, orang yang sangat keren, motivasi bagi semua orang. Nanti kita akan dengar cerita beliau bagaimana. Sekarang kita sudah di Basnul Coffee. Kita pesan kopi dulu, nanti kita akan ke atas untuk ketemu dengan Bang Agung Nugraha Bukhori. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk bang. Yuk. Duduk bang. Nggak payah kita nyari tempatnya. Untung zaman sekarang udah ada Google Maps. Tinggal Sherlock nyampe. Nggak tersesat ya kan? Apa? Kalau dulu tuh, aduh payah kita cari tempat. Siap bang? Sehat bang. Jadi Bang Agung, terima kasih. Kali ini episode berbeda. Kami di BNN Podcast Sadatona. Jadi Bang Agung mungkin belum tahu, Podcast Sadatona ini sebuah program di channelnya BNN YouTube Sumut Bersinar, singkatan dari Satu Nada Tolak Narkoba. Satu Nada Tolak Narkoba. Dan kalau kita bawa ke bahasa Batak nih, Sadatona ini artinya satu pesan. Jadi kami hari ini bersyukur Bang Agung mau mengisi podcast kami, memberikan mungkin dari obrolan kita nanti ada satu pesan yang bisa kita kasih ke anak-anak muda Kota Medan, utamanya mungkin tempat kita, atau karena ini di YouTube nanti anak muda Indonesia bisa dengar. Bang Agung Nugraha Bukhori. Aku pengen kenalin abang sih sama pendengar kita, cuma nanti aku kurang lengkap, ada yang nggak salah. Mungkin Bang Agung duluan bisa memperkenalkan. Nih penonton kita sebut dengan namanya Sobat BNN. Sobat BNN. Okay. Boleh Bang Agung mungkin diterangin, Bang Agung ini siapa sih? Kok dipanggil BNN? Oke, Sobat BNN. Assalamualaikum. Namaku Agung. Lengkapnya Agung Nugraha Bukhori. Iya. Gelarnya Esa NKN. Siap. Jadi ini orang-orang yang suka cari perkara nih ya. Enggak lah ya. Tapi kalau BNN datang ngeri juga perkara ya berarti bang. Jangan sampai. Ya. Iya. Jadi aku perkenalkannya berarti dari lahir lah ya, lahir Siap. di Medan ya kan. Betul. Lahir di Medan, besar di Medan, tumbuh berkembang di Medan juga. Nah, kalau aku dilihat dari Instagram atau mana kayaknya hampir setiap hari lah olahraga. Siap, mantap. Olahraga, terus ada kerjaan juga. Kan nggak mungkin olahraga aja nggak kerja. Kecuali kalau olahraganya datangkan duit, atlet. Iya kan? Kan istilahnya setengah atlet lah bisa dibilang kan. Setengah olahraga, setengah kerja juga. Gini, mungkin abang kalau aku ngelihat kan Instagram bang tuh, aku nge-scroll nih bang Instagram bang, terus mesti stalking kita kan, ini siapa ini ya kan, sampai paling bawah ternyata postingan abang pertama tahun 2012 ternyata. Kalau aku ngelihat di 2012 tuh abang mulai dari rally kayaknya bang ya. Iya. Apa ceritanya tuh bang? Jadi dari kelas 1 SMA atau kelas 3 SMP kalau nggak salah dulu. Abang gua udah main duluan. Oh iya. Abang gua udah main duluan. Terus dia nawarin, mau coba nggak kok ikut balap katanya. Boleh juga nih gitu kan. Coba, disuruh jadi navigator temennya gitu kan, balap. Nyata enak. Oh seru juga ya. Terus. Alhamdulillah sempat jadi juara nasional juga kemarin bang. Oh, event yang gimana tuh waktu itu? Kejuaraan nasional tahun 2008 atau 9 gitu, sprint rally. Jadi dia kalau kejuaraan nasional tuh ada serinya dia, seri pertama, seri kedua, seri ketiga gitulah. Seri pertamanya tuh, keduanya aku lupa, kalau nggak salah di Medan. Terus setelahnya di Jawa Barat kalau nggak salah. Itu aku main sama Bang Robi namanya, juara 1 di seri keberapa aku juga lupa kemarin, 1 atau 2 gitu. Terus karena kemarin poinnya paling tinggi, jadi tahun itu juara nasional navigator. Padahal nggak bisa dibilang cuma ikut-ikutan kan?
Enggak juga. Iya kan pertama kan nengok abang, kok mau nyoba gitu. Dengan nyoba pertama itu apa pengen seru nih, aku pengen serius lah gitu atau ngikut aja? Seru kan bang, seru. Mereka kayak sayang juga nih kok cuman gini-gini aja. Aku coba seriusin gitu, seriusin ternyata emang seru gitu kan. Jadi dari nyoba pertama sampai jadi juara berapa tahun lah itu? Nggak lama bang, langsung alhamdulillah. Karena langsung kemarin berapa kali ikut langsung juara. Terus kan itu navigator nih yang di sebelah kan, yang itu. Akhirnya coba jadi drivernya, ternyata lebih berat lah kan, lebih banyak tantangannya. Akhirnya udah berapa lama nyoba rally, kayaknya kalau jadi drivernya kurang ada bakat lah gue. Jadi terakhir jadinya balik ke navigator lagi, terus sempat balap drag race juga gue. Balap drag race sampai kuliahan udah stop nih kalau balap terus nggak tamat-tamat kayak kuliah nih. Masih di bengkel aja gitu kan. Ya udahlah, terakhir fokus kuliah. Udah selesai kuliah, udah jarang balap lagi sampai sekarang. Kenalnya dunia lari, sepeda, udah ke situ jadi. Berarti mungkin dari akhir SMP 3 SMP sampai kuliah tuh ke balap lah ya. Bengkel, cabut sekolah pun di bengkel gitu bang. Syukur ya cabut sekolah ke bengkel ya. Alhamdulillah. Biasanya kok zaman awal cabut sekolah warkop, cabut sekolah nonton, nongkrong, syukur ke bengkel ya. Keren sih bang. Jadi kadang itu tadi kalau kadang anak muda kayaknya ada nggak ya anak SMA yang nggak cabut ya? Jarang kayaknya bang. Tapi beberapa yang nggak pernah merasakan cabut mungkin sekarang ini yang kok udah tua-tua. Kayaknya aku harusnya dulu pernah nyoba, minimal nyoba sekali aja. Bukan ngajarin sih, cuma ngerasain aja. Tahu rasanya. Adrenalinnya bagaimana kalau mau cabut itu. Terus satu lagi yang aku perhatikan, lari duluan bang ya. Terus kalau lari kok itu kan balap sama lari itu kan beda kan. Kalau balap itu kan kita duduk gitu. Dan kalau aku bayangin karena aku nggak ngerasain, kayaknya balap tuh mungkin nggak ada keringatnya dibandingin lari. Itu kenapa jadi ke lari? Nah, jadi awalnya itu bang, kalau balap itu kita dituntut badan kita harus fit. Iya ya. Kan kita harus fokus kan. Kalau misalnya kayak aku lah navigator, urut sebelah, lagi kecepatan tinggi, aku megang pace note namanya, buku jalan tracknya itu. Terus kan capek, panas di mobil, debu gitu. Jadi emang dituntut badan tuh harus fit. Jadi ya harus olahraga gitu. Apalagi kemarin pernah namanya rally panjang bang. Kalau rally panjang itu dia bisa 2 harian balapnya. Jadi per satu hari itu ada berapa SS gitu, special stage namanya. Itu memang butuh fisik yang kuat. Nah pas aku lagi sekolah itu emang olahraga aku nggak banyak lah, paling kayak nge-gym gitu lah kan. Belum kenal lari nih. Jadi di saat aku kemarin coba lari, ternyata fisik aku jauh lebih kuat nih dibanding balap, dibanding olahraga yang sebelumnya gitu. Terus aku juga orangnya hobi makan. Ya. Kalau lari kan kalori yang terbakar banyak bang. Jadi bebas nih bang, udah belajar gitu. Awalnya dulu takut nih makan ini takut gitu kan. Kenal dunia lari ini, makan bebas. Terus kan ada step-stepnya bang. Lari itu misalnya awalnya 5 kilo. Ya. 10 kilo ya kan? Sebelum ke 5 biasanya 3 dulu tuh. 3 dulu keliling gitu, jogging. 5, 10 gitu lah kan. Udah dapat nih 5, penasaran, tingkat 10 gitu kan. Terus ada namanya race half marathon 21 kilo, coba terus full marathon gitu. Udahlah dapat semua alhamdulillah, 5K bisa, 10K bisa, sampai ke full marathon. Terus bingung nih, kayaknya mau sampai sini aja atau kayak mana gitu kan, merasa nggak puas nih, apalagi ya yang lainnya gitu kan. Cobalah sepeda, goes sana sini, ternyata ada namanya triathlon. Jadi sepeda, lari sama berenang, tapi dia awalnya berenang dulu, sepeda baru lari terakhir. Aku tapi nggak berani berenang nih gitu kan, kayak mana caranya? Berat nih aku ikut ini, gitulah awalnya bang. Coba-coba yang lain dulu, ada namanya duathlon. Duathlon dulu. Sepeda, lari, sepeda lari gitu. Coba itu. Akhirnya penasaran juga, kayak mana caranya triathlon nih. Belajar lah berenang. Ada sempat coba sekali kemarin event triathlon, ternyata seru juga. Gitu. Kalau renangnya triathlon kan renangnya open water ya kan, bukan kolam. Sementara bang latihan kan pasti di kolam kan? Iya. Jadi emang harus ada ntar nyoba latihan di open water itu. Jadi supaya
Karena kan kalau air dalam kolam itu sama di luar kan beda bang. Iyalah. Karena kan di dalam ada ombaknya gitu. Ada arus yang kalau di kolam mungkin kita renang pasti lurus ya kan. Iya. Kalau di air kan rasanya lurus supaya udah kemana Belum kan. lagi dalam air itu entah apa-apa ya kan. Nggak tahu kita isinya. Syukur-syukur dalamnya cukup dalam lah, jadi kita nggak kesenggol apa-apa di dalam air itu kan. Nah, jadi aku tadi ini awam nih bang, maaf ya, kita balik ke si Rally tadi. Aku berpikir navigator itu ngapain sih? Kalau nunjuki jalan kan jalannya nampak. Itu aku nih awam nih ya. Ya, Aku berpikir orang apa yang nanya juga gitu. dia ngapain nengok peta terus kan jalan tuh belok kanan, apa yang dikasih tahu navigator ke supir tuh apa sih Jadi sebenarnya? kalau emang kayak orang lah pertama kan, kau ngapain balap gue awal-awal lu kan jadi navigator gini, ngapain kau jadi navigator? Pembalap kan nggak, kalau kayak kita lah nyetir sendiri kan bisa aja Pas gampang, sendiri kan? gitu. Tapi di saat balap itu beda situasinya bang, karena kan di balap tuh kecepatan tinggi, kecepatan tinggi, Iya. jadi dia udah istilahnya harus ada orang yang bantu nih di sebelah. Ibarat itu kacamata kuda lah dia udah ya. Jadi kayak aku itu misalnya nih balap hari Minggu gitu kan, hari Jumat atau hari Sabtunya, aku survei namanya, ke link track aku catatin nih, misalnya dari start ke belokan pertama itu berapa jaraknya, nah tikungan itu seperti apa. Jadi sebelum nyampe ke tikungan itu driver gitu udah harus tahu nih, oh tikungannya setajam ini gitu misalnya. Jadi dia lebih fokus kan, jadi dia udah fokus dengan kekencangan mobilnya itu aja gitu. Jadi dia harus lebih percaya nih sama kita si navigator kebanding apa yang dilihatnya sendiri. Malah kalau salah navigatornya pernah juga ada kejadian kan, dengar cerita orang harusnya belok kiri, navigatornya belok kanan, kebalik mobilnya bang. Jadi penting juga si navigator itu gitu lah. Jadi memberikan kalau di Google Maps itu 300 meter turn left, ya kan? 300 meter kemudian belok kanan. Itulah kerja navigator berarti. Sementara kita kalau misalnya kita pakai Google Map aja, kelewatan kan sering gitu juga kan? Betul ya. Apalagi dengan kecepatan sekencang itu gitu. Iya, kadang kan kita kalau katanya mau masuk gang, ini gang yang ini apa yang ke sana ya gitu. Oh, itu peran navigator, termasuk mungkin apakah termasuk juga ganti persnering, perlu diatin saya? Kalau misalnya si drivernya yang baru gitu kan, atau yang baru awal-awal, si navigatornya ini mungkin udah punya kemampuan lebih lah gitu kan, atau udah jam terbangnya udah lama lah, mungkin sambil bisa membantu si driver bisa. Ada juga gitu beberapa navigator tua membantu pembalap muda nih yang baru awal-awal dibantuin nih sama si navigatornya. Oh, jadi dia belajar dulu kapan harus oper, memasuki tikungan seperti ini. Oh gitu, aku mikir ngapain sih navigator gitu ya. Kalau di orang awam kayaknya sepele gitu ya. Karena kan aku mikir F1 aja kan navigator gitu. rupanya seperti itu rally itu. Terus habis dari rally, akhirnya sekarang yang dikenal abang nih triathlon ya kan. Olahraga kardio lah bisa dibilang. Full kardio. Memang terasanya itu bebas makan bang jadi. Bebas makan bang. Orang kan sering bilang tuh ngapain sih lari dari kenyataan. Iya. Nah kalau abang tuh ngapain sih lari? Ya itu kayak tadi gue bilang badan tuh terasa lebih fit bang, segar. Jadi kalau aku pribadi, misalnya udah 3 hari lah atau 4 hari nggak olahraga, karena aku kayak ngerasa meriang gitu, nggak enak gitu. Itu dapat itu setelah coba atau memang dari awal aku pengen lebih fit jadi aku lari, atau aku lari nih, oh ternyata jadi fit gitu? Oh enggak, jadi awalnya itu aku sakit. Jadi aku pernah check up gitu bang ke Penang sama ibu kan, check up ke dokter. Jadi dokternya bilang tubuh kau ini nggak sehat gitu. Jadi pada umur segitu kalau lihat dari metaboliknya ini kok udah parah lah gitu kan, kolesterolmu tinggi, asam urat tinggi gitu, paru-parumu kotor gitu. Dulu kan aku merokok juga gitu kan, terus ya sering pulang malam, jadi tubuh aku ini nggak bagus lah bilang dokter. Jadi kau harus hidup sehat kata dokternya. Kau harus makan sayur, harus rajin olahraga, semua segala macam lah dijelasin dokter. Oh iya juga nih, aku masih muda, kayak aku pengen lebih menikmati hidup lah gitu kan bang, nggak sakit-sakitan di masa tua. Pulang dari Penang itu tuh aku daftar gym, mulai jaga makan, mulai rajin olahraga. Nah di gym itu aku lebih suka emang olahraga yang kardio, treadmill gitu dibanding angkat-angkat berat yang lain gitu kan. Terus ada kayak kelas-kelas spinning gitu. Terakhir aku ngerasa passion aku di sini nih, di olahraga kardio ini. Ketemulah sama teman-teman yang punya komunitas lari. Join, mulai lari. Oh ternyata emang
aku ngerasa nyaman kali nih di olahraga ini. Makan bisa bebas, ketemu orang-orang baru gitu kan. Kehidupan juga lebih bagus bang, nggak bisa tidur malam karena paginya harus bangun nih, harus lari gitu. Betul. Jadi udah ngerasa enak lah, udah ngerasa ini memang benar-benar udah yang benar lah yang kulakukan, gitu lah yang kupikirkan selama ini. Jadi bisa kita bilang kalau orang-orang yang belum tahu lari, mungkin kalau menganggap, kadang aku pernah baca di Instagram, cuma di Indonesia orang lari itu dibilang casis, orang lari itu dibilang mau masuk tentara, orang lari dibilang mau masuk polisi. Kadang ya aku juga beberapa kali lari itu dibilang, mau masuk mana bang gitu kadang kan. Padahal lari itu sebenarnya tujuan utamanya untuk sehat ya kan. Menjadi ramping itu bonus saja ya. Karena dengan lari metabolisme kita lebih cepat, makanan yang masuk itu nggak sempat menumpuk, ya kan. Jadi kita lari. Terus dengan sepeda apa seperti itu juga? Sama bang. Sama ya. Nggak beda jauh lah. Paling bedanya sepeda ya ada alatnya gitu kan. Kalau lari kan kita emang full body tubuh kita nih semuanya bergerak. Kalau sepeda kan kita di atas sepeda. Tapi kalau olahraga kardionya nggak beda jauh. Cuma kalau yang kurasakan ya, kalau sepeda itu kita memerlukan jarak yang lebih jauh lagi. Jadi akibatnya waktunya juga lebih lama. Kalau lari mungkin kita awal-awal lah, mungkin orang awam setengah jam, 1 jam udah cukup lah tiap pagi. Kalau sepeda 1 jam tuh kayak nggak ada apa-apanya gitu. Terlalu kayak masih bentar gitu kan. Iya betul. Karena jaraknya juga bisa lebih jauh dia kan. Kayak kita lari 10 kilo itu untuk orang awam itu berat. Sepeda 10 kilo kalau awal-awal orang coba itu teringan gitu lah istilahnya. Kalau dengan aktivitas abang yang kita galikan aktivitas abang sebagai penghobi ya, atau penggiat olahraga, dalam aktivitas abang banyak nggak sih anak-anak muda yang join, yang punya keinginan gaya hidup sehat kayak abang tuh banyak nggak sih? Banyak bang. Jadi ya dulu kan lingkungan aku nggak kayak sekarang ini, nggak banyak orang-orang sehat gitu kan. Ya banyak juga lah teman-temanku dulu yang kehidupan malam gitulah. Orang BNN pasti tahu. Jadi ya dia pun awalnya aneh juga ngeliat aku kok. Kau enjoy kali dong dengan kayak gini gitu kan. Yang pernah ngumpul-ngumpul lagi duduk malam sama kita. Ya aku bilang aku kalau duduk malam pulang kemalaman tidur nggak cukup, udah enak aku lari. Ya kan bang? Maksudnya kayak kalau cuma tidur 2-3 jam habis lari yang ada bukan sehat, sakit bang kan gitu. Terus lama kelamaan dia ngeliat nih kan, gini terus gini. Aku coba lah bang, kan gitu. Coba, oh ternyata enak juga ya. Kan lama-lama keikut ya, keikut ya ditinggalinnya lah lingkungannya yang pulang malam itu kita bilang gitu kan. Ya terakhir dia sendiri juga, oh benar juga kata si Agung nih, enak juga gitu bang. Jadi dulu nih pernah ikut hingar-bingarnya dunia malam. Serunya kegiatan malam tuh udah ngerasain ya, tapi syukurnya cepat menemukan jalan kembali. Alhamdulillah. Kadang gini ya bang, kita ya BNN mungkin masyarakat nggak banyak tahu, kita 2 bulan 3 bulan ke belakang ini BNN itu rutin melakukan razia. Memang kita razia, kalau dulu tahunnya kita razia ke tempat hiburan malam, diskotik, karaoke. Kali ini kita menyasar tempat-tempat yang lebih kurang diperhatikan. Kita jalan ke gang-gang, ke tempat-tempat sepi, kita main juga ke beberapa warnet-warnet, dan fenomenanya ternyata kami mungkin berpikir ya di awal pandemi nih kondisi bahaya gitu, mungkin agak ada penurunan, ternyata tidak. Enggak juga. Jadi kalau kita razia, kita kan ada beberapa tim ya kan, kita razia satu tim itu satu malam mendapatkan 20 orang 10 orang tuh gampang loh penyalahguna narkoba. Selama pandemi ini bang ya? Selama pandemi ini. Sementara tempat-tempat hiburan bisa kita bilang tutup gitu bang. Iya, tempat hiburan ya mungkin ngikutin lah operasi tapi 50% ya kan. Tapi sedikit. Dan nggak kelihatan. Tapi ternyata kita ke tempat yang lain, ke gang-gang, ya mereka tetap memakai gitu, dan jumlahnya banyak gitu. Jadi itu jadi aku pribadi ya mungkin bertanya ya, apa orang-orang ini nggak tahu bahayanya? Mungkin aku karena kita anak muda. Mungkin kalau menurut abang, anak-anak muda kita paham nggak sih, di Medan lah yang sepergaulan abang, paham nggak sih bahayanya narkoba? Anak-anak muda kita dengan kayak gini tuh
mereka ngerti nggak sih gitu? Kalau menurutku ya Bang, menurutku mungkin ada beberapa orang yang paham, ada beberapa orang yang kurang paham. Kayaknya yang paham itu lebih dikit daripada yang paham. Menurutku nih Bang. Terus pun kalau ngelihat dari mungkin kayak teman-temanku dulu lah, bisa lah, aku tahu lah ada gitu kan. Maksudnya paling besar tuh faktor lingkungan Bang. Kalau menurutku nih, misalnya nih si A datang ke lingkungan gitu kan, ternyata teman-temannya pakai nih misalnya gitu, terus dia ngerasa kalau aku nggak pakai ini aku nggak bisa gabung nih sama mereka gitu loh, nggak nyambung gitu kan. Pergaulan. Ternyata dan dia tapi belum tahu nih bahayanya apa. Karena kan kalau misalnya lah si B misalnya mau ngasih si A, si B kan nggak ngasih tahu bahayanya ini nih, bahayanya ini kan nggak, enaknya ini, pasti kan gitu Pak. Iya. Enaknya ini, enaknya ini. Jadi mereka kan pasti menduluankan si enaknya itu daripada si bahayanya kan, gitu. Ya terakhir coba. Mungkin begitu udah ngerasa nggak enaknya barulah mungkin dia tahu gitu. Tapi udah kelanjur juga dia mau bilang apa, udah nagih gitu kan, no? Iya. Yang setahu aku sih gitu, menurutku. Jadi apa sih kira-kira harusnya dengan anak-anak muda kita yang sekarang sudah salah jalan, belum ketemu jalan kembali, yang terbaik yang bisa kita lakukan untuk mereka apa sih sebenarnya? Kalau pandangan abang dengan ya kawan-kawan yang dulu mungkin abang kenal, yang ada yang sudah kembali ke jalan yang benar, mungkin ada yang masih abang tinggal di sana, belum abang ajak. Apa sih yang baik bisa kita ajak ke mereka? Paling sosialisasi lah kali Bang ya. Maksudnya kan ngasih tahu mereka bahwasannya ini jalan yang kalian tempuh atau kita bilang yang kalian pakai ini gitu lah Bang ya, nggak bagus gitu kan. Maksudnya jangka panjangnya tuh ya nggak bagus. Siapa yang bilang narkoba ini bagus? Itulah kita bilangin Bang. Pasti ada efek-efek yang gak enaknya juga. Iya. Ya sambil disosialisasikan bahwa narkoba ini bahaya, nggak baik, ya sambil diterangkul juga lah Bang, rangkul, kasih tahu bahwasannya kalau kayak aku, mungkin ada beberapa teman-teman aku, udahlah, ayo olahraga gitu. Jadi kau tahu nih, nggak harus kayak gitu kau untuk menikmati dunia ini, gitulah kita bilang kan Bang. Ada cara lain gitu. Ya kalau aku pribadi dengan olahraga ini udah cukup enjoy lah untuk menjalankan semuanya gitu. Tapi kan mungkin memang persepsi orang beda-beda juga kan. Kita nggak bisa langsung kayak udah kok tinggal gitu, mungkin nggak bisa juga gitu kan Bang. Jadi ya ada step by stepnya lah mungkin untuk ngajak si orang-orang yang pemakai ini atau yang nggak sengaja tercobanya gitu kan Bang. Atau lingkungannya gitu. Betul. Ya buat kita mungkin yang jauh dari hal itu atau yang tahu bahayanya itu, ya jangan bosan Bang untuk ayo keluar kok dari situ, kan Bang. Iya, itulah betul. paling caranya Bang. Betul. Nggak bosan-bosan kayak orang tua sama anak ya, nggak bosan-bosan nasihati. Walaupun ya macam pengalaman aku lah ya, aku kalau pulang sekolah dulu zaman SMA nggak pernah langsung pulang, pasti nongkrongnya di warkop aja kan. Nanti udah mau deket-deket lewat asar, mau deket maghrib baru pulang. Tuh mama sampai bosan marahin. Abis itu dibiarin. Pas dibiarin baru mama mau marah-marah lagi. Orang yang Iya, jadi memang kita harus ingati mereka. Dan seru sih ketika bekerja di BNN, bertemu dengan kasus-kasus penyalahguna yang seperti ini. Kita jadi ngelihat ada dunia baru, kita ngelihat cara pandang baru. Orang-orang yang sudah menyalahgunakan narkoba, kalau dianggap sebagai orang sakit, kalau dianggap sebagai penjahat, justru kita semakin menjauhkan mereka untuk pulih. Jadi memang harus dirangkul. Ya memang harus dirangkul. Dan maaf ya, memang secara pribadi aku belum pernah merasakan. Jadi aku belum pernah merasakan harus merangkul orang yang sudah kecanduan. Jadi di kantor kami itu ada beberapa anak-anak yang hasil razia kita memang tangkap. Terus ya kita kan mau bicarakan dengan keluarga nih, rencana terapi selanjutnya apa. Karena kalau sama kami, setelah anak-anak yang memang murni penyalahguna narkoba kita razia, pasti habis itu kita rujuk untuk mendapatkan
layanan rehabilitasi. Nah, tapi kan kita harus ngomong ke keluarga nih. Nih bapak, anak ibu kena razia nih. Terus mau kita apakan? Banyak juga yang bilang, taruh situ aja pak, biar aja mati dia, itu udah penting pak laku gitu. Udah gak tahan sih di keluarga gitu. Ya kita satu sisi, anakmu kok nggak kau urus gitu. Cuma di sisi yang lain kita nggak tahu kesulitan apa yang sudah dialami orang tuanya, dialami keluarganya, gitu kan. Jadi, waduh. Kalau misal gini bang, ada orang tua nelpon gitu, BNN tolonglah anakku pakai, ini ada bang, pernah gitu? Ada juga gitu ya? Ada. Jadi kita macam main reality show. Jadi kita setting, ditangkap, digrebek. Malah bapaknya nyuruh gitu? Rahasia ya. Jadi nama disamarkan lah. Nama disamarkannya memang kita tujuan BNN ya kampanyenya sekarang war on drugs, perang terhadap narkoba. Nah, perang terhadap narkoba ini bukan perang yang pakai peluru tembak-tembakan, tangkap-tangkap. Tapi tagline-nya kurang lebih ada berani tolak, berani rehab, berani lapor. Oke, jadi tagline-nya itu berani tolak, berani rehab, berani lapor. Nah, supaya kita berani tolak, ya kita harus tahu memang narkoba itu apa, terus bahayanya bagaimana, cara masuknya bagaimana. Dan ya nggak bohong ya, masyarakat kita itu dengan kehidupan yang semakin sulit sekarang itu cenderung, maaf bisa dibilang apatis gitu. Maksudnya, anakku aman dari narkoba, keluargaku aman dari narkoba, kenapa aku harus repot? Seringnya seperti itu. Padahal maaf cakap, kalau ini di lingkungan kampung nih, karena ya narkoba juga udah masuk kampung sekarang. Kalau kita tidak ambil bagian, tunggu aja, bukan nakut-nakutin, narkoba itu bisa sampai ke pintu kita. Makanya kita juga aktif sebagai masyarakat, sebagai komunitas untuk berani tolak. Nah, di Medan ini sudah ada beberapa kampung yang kita katakan sudah memang berani tolak. Kampung Kubur. Legend. Dulunya disebut Kampung Kubur, tapi sekarang mereka tidak mau lagi disebut Kampung Kubur. Mungkin juga kawan-kawan yang di Medan atau masyarakat yang di Medan juga mereka ingin dikenal sebagai Kampung Sejahtera sekarang. Oh, namanya sekarang. Kampung Sejahtera. Jadi kalau misalnya memang tahulah daerah Kampung Kubur tuh, kalau sebelum masuk ke dalam gangnya tuh mereka udah pasang selamat datang di Kampung Sejahtera. Mau tukar branding image lah gitu. Rebranding, kalau company dia rebranding. Karena mereka memang ya nyata mereka udah ada keinginan dari lingkungan masyarakatnya nih, inginan berubah. Karena mereka sadar apa yang mereka lakukan dulu itu salah. Jadi kalau dulu itu di tempatnya masyarakat yang diuntungkan dari narkoba, menyediakan lampak untuk nyabu, parkirannya bayar, terus orang yang datang situ belanja. Akhirnya semua untung dari narkoba. Nggak gampang merubah kondisi masyarakat yang sekampung kompak, yuk kita hidup dari narkoba. Kampung Sejahtera sekarang mereka, ya kami salut kepada masyarakat tersebut, mampu punya kesadaran bersama menolak. Kemudian ada juga Kelurahan Polonia. Itu juga masyarakatnya luar biasa. Mereka mampu nih. Mereka tahu di mana tempatnya make. Rame-rame datang grebek. Orang kampung ya. Mereka nggak takut. Karena yang harusnya seperti itu. Masyarakat kita tidak boleh takut gitu. Kalau semuanya sama, ya jadi berani. Tapi kok cuma segelintir orang yang jadi takut-takut juga, itu kita harus berani tolak. Jadi nggak gampang, tapi kalau dihadapi secara bersama, secara komunitas, pasti bisa. Iya, kita juga udah diajar-ajari sama pemimpin-pemimpin kita dahulu. Belanda aja bisa keluar pakai bambu runcing, kan? Hebatnya Indonesia itu dengan segala keterbatasan bisa merdeka. Nah, yang kedua berani rehab. Ini juga nggak gampang rupanya bang, berani rehab ini. Kalau kita mungkin kalau kayak sakit, demam datang ke rumah sakit biasa. Ternyata berani rehab ini banyak masyarakat yang malu. Iya. Betul. Merasa gagal punya anak yang narkobaan. Gitu. Apalagi kayak misalnya orang tua ditanya gitu kan sama saudara, anakmu mana? Kan dia pasti kayak mau bilang anaknya di rehab itu kan kayak butuh kekuatan besar gitu. Ya kita mendorong ya supaya anak-anak yang sudah jadi penyalahguna narkoba itu jangan disembunyikan, jangan disimpan, obati.
Sedangkan dengan diobati aja, kita masih perlu usaha yang besar supaya mereka bisa sadar dan pulih. Dan anak-anak yang selesai rehab itu juga nggak bisa dibiarin. Kalau dibiarin balik ke lingkungan lamanya bisa balik lagi, kan? Pasti. Dan ya kasusnya sebagian besar seperti itu. Habis rehab bebas lagi gitu. Jadi keluarga itu jangan selesai rehab pulang, habis itu gitu make lagi nanya, itu anakku udah direhab kok masih make lagi. Dijalain gitu. Halo Pak Bu, kita sudah rawat. Kalau sudah pulang ya kita serahkan balik ke kalian lagi gitu. Memang BNN juga punya program pemantauan. Jadi program pemantauan pasca rehabilitasi itu anak-anak yang selesai kita rehab itu memang kita pantau. Tapi ya nggak mungkin kan pantau 24 jam. Lebih jago mantau orang tuanya harusnya gitu loh. Paling hebat seminggu sekali, ya kan? Berapa orang yang harus kita pantau? Tapi kan orang tuanya yang utamanya. Maka kekuatan rehab itu berani rehab. Kalau nggak berani rehab disimpan-simpan, makin parah. Makin parah. Syukur dia sendiri. Kalau misalnya dia anak paling besar ngajak adiknya, amit-amit, ya kan? Betul. Ngajak ponakan, ngajak sepupu, amit-amit gitu. Makanya harus rehab, berani rehab. Dan kemana rehabnya? Orang yang luar biasa lah dikasih kesempatan. Sempat OD sampai 3 kali. 3 kali, Bang.